Selanjutnya sebelum acara dimulai, kami mengundang dengan hormat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bovendigul dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul selaku Bunda Paul Kabupaten Bovendigul mengambil tempat di depan yang kami silakan. Disilakan. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pengukuhan Bunda Paul District dan pelantikan kelompok kerja Bunda Paul Kabupaten Bovendigul tahun 2023 di Tanah Merah 23 September 2023 dimulai. Yang terhormat Bupati Bovendigul dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul selaku Bunda Paul Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati pimpinan OPD atau yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, Ketua dan Tim Pokja Bunda Paul yang akan dilantik, pimpinan organisasi perempuan dan anggota lingkungan perempuan Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati pula bunda-bunda distrik yang akan dikukuhkan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, undangan dan rekan-rekan pers yang berbahagia. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Maya Gunasa SSI. Kami silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya di saat ini akan berdoa sesuai dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Engkau satu-satunya Allah yang kami puji dan kami permuliakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Syukur kepadamu yang telah memperkenankan kami untuk hidup di hari ini. Kami bersyukur hanya kepada Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk melaksanakan setiap karya-karya kami lewat tugas kerja yang kami lakukan sejak pagi hari hingga di saat sore hari ini. Kami percaya semuanya dapat kami lakukan karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Engkau Bapa yang selalu memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk melakukan semuanya dengan penuh rasa takut kepada Engkau, ya Allah di sorga, yang memberikan semua tugas tanggung jawab kepada kami. Kepadamu di saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga sekalian kami boleh ada pada saat ini dalam acara pengukuhan Bunda Paul Distrik dan pelantikan kelompok kerja Bunda Paul Kabupaten Bovendigul tahun 2023 ini. Kami sungguh percaya bahwa acara ini dapat berlangsung di dalam tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga, Engkau Allah yang menghendaki setiap kami untuk melaksanakan setiap pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan profesi yang Bapa berikan kepada kami di kabupaten yang kami cintai ini. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, acara demi acara yang akan berlangsung di saat ini, hamba bawa dan pertaruhkan di dalam kuasa dan kehendak-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang akan menyertai dan memberkati sehingga semuanya berlangsung dengan baik di dalam tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui hidup
kami. Akan terus nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di kabupaten ini. Kami percaya Bapa di surga, Engkau Allah yang memberkati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, ya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang selalu kami puji dan kami permuliakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami sampaikan kepada Pendeta Mayor Manase SSI Theo yang sudah memimpin kita dalam doa sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Di
keputusan kepala-kepala distrik. Bupati Boven Digul, Provinsi Papua Selatan. Keputusan Bupati Boven Digul nomor 420-279/tahun 2023 tentang pembentukan kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kabupaten Boven Digul tahun 2023. Bupati Boven Digul menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan kesatu, pembentukan kelompok kerja Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kabupaten Boven Digul tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok kerja Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi kebijakan program Bunda PAUD yang meliputi a. menyusun dan mengajukan gagasan, rencana, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan anak usia dini. B. Melaksanakan diskusi, audiensi, pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait. C. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Bunda PAUD Boven Digul tentang pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. D. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Ketiga, kelompok kerja Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Boven Digul melalui Bunda PAUD. Keempat, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Boven Digul melalui dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah DPA OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digul. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 5 Juni 2023. Bupati Boven Digul Hengki Yaluo. Lampiran keputusan Bupati Boven Digul nomor 420-279/tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023. Susunan keanggotaan kelompok kerja Bunda PAUD Pendidikan Anak Usia Dini di Boven Digul. Nama-nama yang kami bacakan disilakan mengambil tempat di depan. Musa Wandenge AMPD SIP, jabatan dalam kedinasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kedudukan dalam Pokja Ketua. Ivone Rumrampu AMP SKM MKes, jabatan dalam kedinasan pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kedudukan dalam Pokja Sekretaris 1. Petrus DB Belen SSI MPD, jabatan dalam kedinasan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan
Lamet Murumere, jabatan dalam kedinasan, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kedudukan dalam Pokja Bendahara. Bidang Pembinaan PAUD, Francisca Maluo SPD, jabatan dalam kedinasan, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Renta Simanulang SIP, jabatan dalam kedinasan, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras, kedudukan dalam Pokja anggota. Watida Konorama, jabatan dalam kedinasan, staf bidang pembinaan PAUD dan PNF, kedudukan dalam Pokja anggota. Bidang pembinaan kesehatan dan gizi, Dr. Meli Manopo SPOG, jabatan dalam kedinasan, PLT Kepala Dinas Kesehatan, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Maria Lepong AMD Kep Esos, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, kedudukan dalam Pokja anggota. Telma Escape Nurse, jabatan dalam kedinasan, Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan, Kesehatan, Kerja dan Olahraga, kedudukan dalam Pokja anggota. Bidang Pembinaan Life Skill, Daniel Loto ST, jabatan dalam kedinasan, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Formal, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Vincent Lentera Esos, jabatan dalam kedinasan, Bendahara Pusaka, kedudukan dalam Pokja anggota. Elizabeth SE, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan, kedudukan dalam Pokja anggota. Maria Tabiarov SE, jabatan dalam kedinasan, PRT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Vera M. Resibun Esos MAP, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Perlindungan Hak Anak, kedudukan dalam Pokja anggota. Maria Goretti Kakerok AMK, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedudukan dalam Pokja anggota. Katarina Udam Escape Nurse, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedudukan dalam Pokja anggota. Bidang Hukum dan Advokasi, Joko Kohari SH, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bagian Hukum Serta, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Ronaldo Acino Pilo SH, jabatan dalam kedinasan, Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Serta, kedudukan dalam Pokja anggota. Thomas Dombon SH, jabatan dalam kedinasan, Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Serta, kedudukan dalam Pokja anggota. Bidang Humas dan Publikasi, Maria Modesta Payungangi Esos, jabatan dalam kedinasan, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Isa Dariana Eskom, jabatan dalam kedinasan, Kepala Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi, kedudukan dalam Pokja anggota. Dedi Adrians, jabatan dalam kedinasan, Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika, kedudukan dalam Pokja anggota. Sekretariat, Anastasia Diana SKM, jabatan dalam kedinasan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedudukan dalam Pokja Koordinator. Maria Elizabeth Penny IND Kep, jabatan dalam kedinasan, Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kedudukan dalam Pokja
Hilaris Joka Kurwaib SIP, jabatan dalam kedinasan operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kedudukan dalam Popja anggota. Aneke Fabiola Wombon SPD, jabatan dalam kedinasan kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar, kedudukan dalam Popja anggota. Asriana Bone AMD Kep, jabatan dalam kedinasan pelaksana, kedudukan dalam Popja anggota. Alifa Olina Esos MSI, jabatan dalam kedinasan pelaksana, kedudukan dalam Popja anggota. Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo. Pemerintah Kabupaten Bovendigul, surat keputusan Kepala Distrik Mandobo, Kepala Distrik Kou, Kepala Distrik Miniptana, Kepala Distrik Arimo, Kepala Distrik Iniandit, Kepala Distrik Ninati, Kepala Distrik Jaya, Kepala Distrik Subur, Kepala Distrik Pomandia, Kepala Distrik Yaniruma, Kepala Distrik Manggalur, Kepala Distrik Piriwage, Kepala Distrik Kawagit, Kepala Distrik Fofi, Kepala Distrik Waroko, Kepala Distrik Ambatwi, Kepala Distrik Ki, Kepala Distrik Kombai, Kepala Distrik Kombut, Kepala Distrik Sesno, dengan nomor masing-masing. Tentang penumbuhan bunda PAUD masing-masing distrik tersebut, Kepala Distrik menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan kepada nama-nama yang dibacakan, disilakan mengambil tempat di depan. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Mandobo sebagai Bunda PAUD Distrik Mandobo. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Kou sebagai Bunda PAUD Distrik Kou. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Miniptana sebagai Bunda PAUD Distrik Miniptana. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Arimo sebagai Bunda PAUD Distrik Arimo. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Iniandit sebagai Bunda PAUD Distrik Iniandit. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Ninati sebagai Bunda PAUD Distrik Ninati. Ketua Tim Penggerak Distrik Jaya sebagai Bunda PAUD Distrik Jaya. Ketua Tim Penggerak Distrik Subur sebagai Bunda PAUD Distrik Subur. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Pomakia sebagai Bunda PAUD Distrik Pomakia. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Yaniruma sebagai Bunda PAUD Distrik Yaniruma. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Manggalur sebagai Bunda PAUD Distrik Manggalur. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Piriwage sebagai Bunda PAUD Distrik Piriwage. Ketua Tim Penggerak Distrik Kawagi sebagai Bunda PAUD Distrik Kawagi. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Fofi sebagai Bunda PAUD Distrik Fofi. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Waroko sebagai Bunda PAUD Distrik Waroko. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Ambatwi sebagai Bunda PAUD Distrik Ambatwi. Ketua PKK Distrik I sebagai Bunda PAUD Distrik I. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Kombai sebagai Bunda PAUD Distrik Kombai. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Kombut sebagai Bunda PAUD Distrik Kombut. Ketua Tim Penggerak PKK Distrik Sesno sebagai Bunda PAUD Distrik Sesno. Kesatu, keputusan kepala-kepala distrik tersebut di atas tentang pengukuhan istri kepala distrik sebagai bunda pendidikan anak usia dini di masing-masing distrik. Kedua,
pengukuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berlaku untuk periode 1 tahun kepemimpinan kepala distrik masing-masing. Ketiga, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas: 1. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat distrik. 2. Berkoordinasi dengan kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya. 4. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi di distrik. 5. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya. 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan PAUD di tingkat distrik. 7. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di distrik. Keempat, keputusan ini mulai berlaku ditetapkan di masing-masing distrik pada tanggal sebagaimana tertera pada masing-masing surat keputusan. Tertanda: 1. Kepala Distrik Mandopo. 2. Kepala Distrik Kou. 3. Kepala Distrik Minjana. 4. Kepala Distrik Arimau. 5. Kepala Distrik Iniangit. 6. Kepala Distrik 7. Kepala Distrik Jaya. 8. Kepala Distrik Subur. 9. Kepala Distrik Bomakia. 10. Kepala Distrik Yani Rumah. 11. Kepala Distrik Manggalur. 12. Kepala Distrik Filiwage. 13. Kepala Distrik Kawagir. 14. Kepala Distrik Fofi. 15. Kepala Distrik Warapko. 16. Kepala Distrik Ambakwi. 17. Kepala Distrik I. 18. Kepala Distrik Kombay. 19. Kepala Distrik Kombur. 20. Kepala Distrik Sesno. Tembusan yang terhormat: 1. Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul. 2. Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul. 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Bovendigul. 4. Kepala Inspektorat Bovendigul. 5. Masing-masing Bunda Distrik. 6. Arsip. Dengan hormat, pada hari ini 1/23 September 2023 di Gedung Aula Kantor Bupati Bovendigul, Papua Selatan. Saya Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul Kebanti, Pokja PAUD Kabupaten Bovendigul. Dengan pelantikan ini diharap pengembangan program pendidikan anak usia dini Kabupaten Bovendigul pada masa bertantangan pada dapat terwujud sumber daya manusia Papua di Kabupaten Bovendigul. Kabupaten Bovendigul yang mandiri dan sejahtera selesai. Selanjutnya penandatanganan. Selanjutnya penandatanganan oleh Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul. Tuhan Yang Maha Esa.
pada hari ini 23 September 2023 di Kabupaten di Gedung Aula Bupati Bogor mengukuhkan Kopja Bundapau 20 distrik di Kabupaten Bogor. Dengan pengukuhan ini diharapkan pengembangan program pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor pada masa mendatang dapat terwujud sumber daya manusia Papua di Kabupaten Bogor yang hebat dan berkualitas menuju Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera. Pembahasan Ikrar Bundapau oleh Bunda dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Kami Bundapau seluruh Indonesia. Kami Bundapau seluruh Indonesia. Bertikad membangun membina Berikrar membangun membina dan memajukan pelayanan PAUD berkualitas dan memajukan layanan PAUD berkualitas di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Selesai. Bundapau Kabupaten Bogor disilakan kembali ke tempat. Kepada kita dengarkan dengan seksama sambutan Bundapau Kabupaten Bogor. Izin pimpinan, saya membacakan sambutan Bundapau. Yang terhormat Bupati selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Bogor, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang kami hormati Forkopimda Bogor, yang kami hormati Kepala OPD terkait, yang kami hormati organisasi perempuan se-Kabupaten Bogor, yang kami hormati lembaga masyarakat adat, tokoh pemuda, yang kami hormati seluruh Bunda PAUD se-Kabupaten Bogor, yang kami hormati Bapak Ibu yang hendak dilantik,
kepada Bunda Pau, dan yang kami banggakan para undangan yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kemurahannya kita dapat bertemu pada acara pengukuhan Bunda Pau Provinsi Papua Selatan periode pertama dan Bunda Pau Kabupaten Movenpiku. Hadirin dan para Bunda Pau yang berbahagia, pendidikan anak usia dini PAUD memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. PAUD salah satu wujud nyata kepedulian negara untuk anak usia dini. PAUD merupakan wadah untuk memaksimalkan pencapaian tumbuh kembang anak, sehingga kelak mereka akan menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara bermartabat sejajar dengan negara-negara lain. Bunda dan Yanda PAUD yang berbahagia, pengukuhan Bunda dan Yanda PAUD pada sore hari ini adalah untuk memberikan legitimasi kepada Bunda Yanda untuk mulai bergerak, berencana, berjuang, bermitra untuk memenuhi hak asasi manusia usia 0 sampai 6 tahun melalui wadah pendidikan anak usia dini PAUD. Pengukuhan Bunda PAUD hari ini juga adalah momen publikasi kepada masyarakat, jajaran pemerintahan, dan semua stakeholder di Kabupaten Movenpiku bahwa ada figur atau tokoh yang bertanggung jawab untuk menggerakkan, mensosialisasikan, mengadvokasikan, mengembangkan PAUD di provinsi dan Kabupaten Movenpiku. Menjadi istri gubernur, bupati, camat, lurah bukanlah sesuatu yang begitu saja terjadi. Otomatis suami menjadi ayah bagi semua yang berada di lingkup kewenangannya, dan istri menjadi bunda bagi semua yang berada di bawah lingkup kewenangan suaminya, khususnya anak usia dini. Oleh karena itu, Bunda harus pintar mencari dan bermitra dengan orang lain untuk membantunya melayani anak-anak tersebut. Bunda harus rajin keluar rumah bertemu dengan mitra, dengan teman-teman lain, agar semua anak dapat terurus. Bunda harus menemukan cara atau metode bagaimana semua mitra dan teman-temannya bisa tetap ada dalam pantauannya. Maka Bunda harus mengorganisir dalam satu kesatuan yang kemudian disebut kelompok kerja PAUD. Hal tersebut di atas itulah real terjadi di tingkat nasional, sehingga seyogyanya yang harus dilakukan oleh provinsi dan kabupaten. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Bunda dan Yanda PAUD yang hari ini dikukuhkan untuk mengurus anak-anak yang berada dalam lingkup kewenangan mereka. Dengan demikian, saya berharap materi atau pengalaman yang telah Bunda Ayanda terima saat pembekalan benar-benar dapat dikembangkan oleh Bunda Yanda bagi kepentingan anak-anak usia dini di masing-masing distrik. Jadilah Bunda bagi semua anak usia dini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, untuk menciptakan sumber daya manusia Papua yang siap bangkit, mandiri bagi kesejahteraan Papua kini dan akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan
atas nama pribadi dan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD Kabupaten dan Distrik dengan pokjanya atas upayanya untuk melakukan pengukuhan dan pembekalan bagi Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul, juga bagi para narasumber yang sudah ikhlas membagi materi dan pengalaman untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku para Bunda PAUD. Kepada Bapak Bupati sebagai Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan mendampingi, menyaksikan pengukuhan Bunda PAUD, dan memohon dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk kegiatan Bunda PAUD. Terima kasih banyak atas kesetiaan para Bunda PAUD untuk mengikuti semua proses pengukuhan dan pembekalan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai para Bunda PAUD dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai Bunda PAUD. Sekian dan terima kasih. Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul, Veronica Wanimba Yan. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama sambutan Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul yang dibacakan oleh Kabid Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, menjadi gubernur, bupati, camat, distrik adalah suatu tugas yang bukan begitu saja, tetapi menjadi pejabat itu merupakan ayah bagi seluruh khususnya anak-anak di tempat atau kewenangan Bapak bertugas, dan otomatis istri sebagai bunda atau mama bagi anak-anak usia dini PAUD di distrik atau tempat tugas Bapak Ibu sebagai pimpinan di wilayah kekuasaan. Untuk itu mungkin hari ini adalah momentum yang begitu penting bagi kita semua, khususnya yang baru saja dilantik, untuk bagaimana membina anak-anak kita di usia dini dari 0 sampai 6 tahun untuk ke depan menjadi generasi emas di Kabupaten Bovendigul. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita dengarkan sambutan Bupati Bovendigul oleh Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekda Kabupaten Bovendigul. Kami silakan. Izinkan saya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, untuk membacakan sambutan Bupati. Sambutan Bupati Bovendigul. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Sekretaris Umum Bunda PAUD Provinsi Papua, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Organisasi Perempuan se-Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati tokoh pemuda, yang saya hormati seluruh Bunda PAUD se-Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah dilantik pada oleh Bunda PAUD Bovendigul, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat sore, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pengukuhan Bunda Distrik dan pelantikan kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Hadirin dan para undangan dan para Bunda PAUD yang berbahagia. Istilah Bunda PAUD adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda dengan peran dan fungsi yang berbeda. Kata Bunda memberikan gambaran tentang sosok perempuan yang dituakan, yang dihormati, memberikan gambaran banyak pengalaman, sosok yang penuh kasih sayang, penuh pengertian, penuh kesabaran, banyak pengalaman, selalu ada saat dibutuhkan, selalu merangkul tanpa membedakan, selalu bijak dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya. Biasanya ini sapaan dari semua orang yang usianya lebih muda atau yang memposisikan diri sebagai anak bagi perempuan tersebut. Mungkin di Papua belum terlalu kenal dengan Bunda, tetapi Mama, dan itu memiliki makna yang sama. Bunda dan Mama memiliki makna yang sama. Pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. PAUD salah satu wujud nyata kepedulian negara untuk anak-anak usia dini. PAUD merupakan wadah untuk memaksimalkan pencapaian tumbuh kembang anak, sehingga kelak mereka akan menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara bermartabat sejajar dengan negara-negara yang lain. Bunda-bunda PAUD yang berbahagia, pengukuhan Bunda-bunda PAUD pada hari ini adalah untuk memberikan legitimasi kepada bunda-bunda untuk bergerak, berencana, berjuang, bermitra untuk memenuhi hak asasi manusia usia 0 sampai 6 tahun melalui wadah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pengukuhan bunda-bunda hari ini juga adalah momen publikasi kepada masyarakat, jajaran pemerintah, dan semua stakeholder se-Kabupaten Bovendigul bahwa ada figur atau tokoh sentral yang bertanggung jawab untuk menggerakkan, mensosialisasikan, mengadvokasikan, mengembangkan PAUD provinsi dan kabupaten. Seorang bunda atau mama dari ribuan bahkan jutaan anak harus memiliki wawasan yang luas, kemampuan komunikasi yang baik, daya tahan terhadap berbagai kritikan dan tantangan, mampu menganalisa berbagai masalah yang dihadapi anak-anaknya. Maka seorang bunda atau mama harus selalu belajar dan belajar, selalu membuka diri untuk menerima saran, pendapat atau masukan dari teman atau mitra. Tentu masukan yang bersifat positif, membangun, memotivasi, dan sebagainya. Seorang bunda atau mama harus mengenal karakter anak-anaknya,
Bunda atau mama harus tahu karakter anak-anaknya yang ada di pantai, yang ada di gunung, yang ada di pinggir kali, yang ada di kota, dan yang ada di kampung-kampung. Di lembah-lembah harus pahami juga anak-anak yang cacat, anak-anak yang korban KDRT, anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak yang tidak punya rumah dan hanya ada di jalanan, anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang tidak bisa dapat vitamin, anak-anak yang ada di daerah konflik, anak-anak yang ada di TPA, di tempat sampah, anak-anak yang ada di tempat prostitusi, dan anak-anak yang bangun tidur di samping botol miras dan di samping puntung rokok. Bunda-bunda PAUD yang berbahagia, tentu saja naluri seorang bunda atau mama jauh lebih tajam dan kuat untuk bagaimana melindungi anak-anak tersebut di atas. Dengan berpikir apa yang harus dibuat untuk melindungi anak-anak tersebut di atas. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh bunda-bunda PAUD yang hari ini dikukuhkan untuk mengurus anak-anak yang berada dalam lingkungan kewenangan mereka. Dengan demikian saya berharap materi atau pengalaman yang telah bunda atau mama terima saat pembekalan pada tanggal 24 September tahun 2023 benar-benar dapat dikembangkan oleh bunda atau mama sekalian bagi kepentingan anak-anak usia dini di masing-masing kabupaten, khususnya Kabupaten Bovendigul. Jadilah bunda atau mama bagi semua anak usia dini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Itu yang utama. Takut akan Tuhan untuk menciptakan sumber daya manusia Papua yang siap bangkit dan mandiri bagi kesejahteraan Papua hari ini dan yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi dan Bupati Bovendigul. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD Bovendigul dengan pokjanya atas upayanya untuk melakukan pengukuhan dan pembekalan bagi Bunda PAUD Kabupaten Bovendigul, juga bagi para narasumber yang sudah ikhlas membagi materi dan pengalaman untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku bagi para bunda PAUD. Terima kasih banyak atas kesetiaan para bunda PAUD untuk mengikuti semua proses dari pengukuhan dan pelantikan sampai pembekalan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai para bunda PAUD dalam pengembangan tugas dan fungsi sebagai bunda PAUD. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tanah Merah, 23 September 2023, Bupati Bovendigul, Eki Yaluho Esos. Salam, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda
mensosialisasikan dan mengembangkan PAUD khususnya yang ada di Kabupaten Bovendigul, terlebih khusus yang ada di distrik-distrik. Sekalipun kita jauh dari kota, tapi bagaimana nanti ke depan bersama Dinas Pendidikan dan Pokja yang ada di kabupaten untuk mendorong PAUD-PAUD yang ada di kabupaten, di distrik khususnya untuk dapat berkembang. Seperti kita ketahui bahwa siklus hidup anak usia 0 sampai 6 tahun di mana mama atau bunda adalah segalanya. Biar tidak ada makan, tidur tanpa kasur di tempat di lantai, di papan, biarpun tidak ada pakaian yang layak, tapi mama atau bunda adalah segalanya. Kemanapun mama pergi, pasti anak usia itu tetap ikut bersama bunda, dan biasa dibilang 2 badan 1 cinta. Kita tepuk tangan untuk para bunda-bunda yang terutama kita semua yang hari ini. Demikian prosesi pelantikan dan pengukuhan Pokja Bunda PAUD maupun bunda-bunda distrik. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman dari bagian umum boleh menyiapkan 2 kursi di depan. Untuk sesi yang pertama kami persilakan kepada Pokja Kabupaten untuk mengambil tempat di depan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Bovendigul. Saya asisten 3 bidang administrasi dan keuangan. Saya berharap dengan terlaksana acara ini, dengan terbentuknya Pokja Kabupaten untuk bidang pendidikan anak usia dini sampai ke pelosok Bovendigul, diharapkan besok-besok sumber daya manusia di Bovendigul dapat lebih baik dan lebih maju dalam segala hal. Selamat sore semua. Saya mau sampaikan dengan janda bunda-bunda PAUD yang sudah ditentukan, tolong lanjutkan itu dengan amanat yang diberikan kepada Ketua Bunda PAUD. Tolong dijagakan aktivitas ke depan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.